Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan renungan dengan judul Berkat Tercurah Setiap Hari. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Sungguh kami menyadari bahwa semuanya ini adalah karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menyediakan segala perkara-perkara yang baik bagi kami semua, umat-Mu yang selalu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan kami menyadari semua itu karena rencana-Mu itu sungguh baik dan sempurna. Bapa, pada kesempatan ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di zaman sekarang ini, manusia super sibuk, gila kerja. Semua sebutan semacam ini tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Bagi orang seperti itu, nyaris tidak ada waktu yang tersisa sedikit pun untuk beristirahat. Tidak ada waktu untuk keluarga. Mereka rela bangun pagi-pagi buta dan pulang larut malam demi mengejar karir dan juga uang. Hidup mereka cuma untuk bekerja, dan bekerja. Seakan-akan esok tidak ada uang yang akan beredar lagi. Ada juga orang yang dicekoki dengan pikiran bahwa karir dan uang melimpah adalah salah satu tanda kesuksesan seseorang. Ya saudaraku, walaupun kesuksesan itu kemudian dibayar dengan depresi, kegelisahan, keletihan yang luar biasa, dan bahkan beberapa kehilangan peluang untuk menikmati hidup dengan bahagia. Mari kita baca Mazmur pasal 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudaraku, pagi hari adalah awal dari suatu hari yang baru. Saat itulah kita memulai segala aktivitas kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai hari dengan baik. Salah satu cara untuk memulai hari dengan baik adalah dengan menikmati berkat Tuhan, bersyukur atas yang Tuhan pelihara hidup kita, atas berkat-berkat yang sudah kita terima. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini, pemazmur memohon kepada Tuhan agar dikenyangkan dengan kasih setianya sejak pagi hari. Ia ingin menjalani hari dengan sukacita dan kegembiraan, karena merasakan pemeliharaan Tuhan, karena merasakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah salah satu berkat terbesar yang kita terima dari Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berubah. Bahkan saat kita tidak layak menerimanya, Tuhan tetap menganugerahkan kasih setianya itu kepada kita untuk kita nikmati dalam pemeliharaan, dalam kasih-Nya, dalam berkat-berkat-Nya. Kasih setianya selalu menyertai kita dalam segala keadaan, baik ketika kita sedang bersukacita maupun ketika kita sedang berduka sekalipun. Kasih setianya selalu ada untuk kita. Ketika kita memulai hari dengan merasakan kasih setia Tuhan, maka kita akan memiliki sukacita dan juga kekuatan untuk bisa menjalani hari dalam tuntunan Tuhan.
kita akan lebih bersyukur atas segala hal yang kita miliki, dan kita akan lebih mudah menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Karena hati kita bersukacita atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pemazmur menyadari benar betapa terbatasnya hari-harinya hidup di bumi ini. Karena itu, ia meminta kepada Allah untuk mengajarinya menghitung hari dengan bijaksana. Mari kita baca Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, dalam Mazmur 90 ini, Musa, nabi dan pemimpin umat Israel saat itu, merenungkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Dia menyadari bahwa hidup manusia sangat singkat dan sangat terbatas. Oleh karena itu, Musa berdoa kepada Tuhan, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Apa makna dari doa Musa ini, saudaraku? Yang pertama, doa ini menunjukkan kesadaran Musa akan kefanaan hidup manusia di dunia ini. Manusia hanya hidup untuk waktu yang sangat singkat di dunia ini, dan kemudian akan kembali kepada Tuhan. Kesadaran akan kefanaan hidup inilah yang seharusnya mendorong kita untuk menggunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, doa ini menunjukkan permohonan Musa agar Tuhan mengajarinya untuk hidup dengan bijaksana. Bijaksana berarti menggunakan waktu dan menggunakan kesempatan yang kita miliki dengan cara yang benar dan dapat bermanfaat bagi diri kita juga bagi orang lain. Bijaksana juga berarti menyadari apa yang penting dan apa yang tidak penting dalam hidup ini. Kita mengerti mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan menjadi prioritas. Bijaksana saat menjalani hidupnya untuk bersyukur dan menikmati segala hal yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu Musa berdoa, "Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami." Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan bersungut-sungut di waktu pagi hari saat kita mengawali kehidupan kita di hari itu. Berdoa dan bersukacitalah, saudaraku. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan, sebab karena kasih-Nya itu kita masih bisa membuka mata dan menghirup udara pada hari itu. Yang kemarin sudah berlalu dan kini saatnya untuk kita menyongsong berkat-berkat yang baru, harapan-harapan yang baru. Bersukacitalah, saudaraku. Bersyukurlah, saudaraku, setiap kita mengawali hari kita. Berkat Tuhan tidak pernah sama setiap pagi, saudaraku. Berkat Tuhan selalu baru. Berkat-Nya selalu baru, diperbarui. Ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan tambahkan setiap hari. Berkat Tuhan itu sungguh komplit. Ada berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat keberhasilan, berkat kekuatan, dan apapun itu yang kita butuhkan sepanjang hari. Tuhan sediakan dalam berkat-berkat-Nya sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita. Tuhan selalu menyediakan segala hal yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan, saudaraku. Yang Tuhan sediakan tidak melulu tentang materi, tetapi juga berkat-berkat rohani dan lain sebagainya.
Tuhan selalu menawarkan dirinya untuk menemani kita, menghibur hati kita yang sedih, dan menolong kita di saat kita kesukaran. Mari kita baca Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudaraku, dalam ayat ini Nabi Yeremia menyatakan bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan itu tidak berkesudahan. Ia selalu baru setiap pagi, dan ini adalah janji Tuhan kepada umat-Nya. Berkat-berkat Tuhan tidak terbatas, saudaraku. Berkat itu selalu menyediakan berkat-berkat baru bagi kita setiap hari. Itulah Tuhan, itulah kebaikannya Tuhan. Berkat-berkat itu bisa berupa apa saja, mulai dari hal-hal yang sederhana hingga hal-hal yang besar. Kita mungkin tidak selalu menyadari berkat-berkat yang sudah kita terima, dan Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk dapat menerima berkat-berkat Tuhan ini, saudaraku, ketahuilah bahwa kita perlu memiliki sikap hati yang bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia akan selalu memberkati kita. Marilah kita mulai hari ini dengan sikap hati yang bersyukur. Setiap bangun pagi, kita akan selalu bersyukur. Kita akan menikmati bagaimana hidup kita selalu dalam pimpinan Tuhan, selalu dalam curahan berkat-berkat Tuhan. Kita bisa melakukan dengan berdoa, memuji Tuhan, atau memikirkan hal-hal yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita memiliki sikap hati yang bersyukur, kita akan lebih mudah untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kita akan merasakan sukacita dan kedamaian dalam hati kita. Sadarilah, saudaraku, bagi sebagian orang, mengisi setiap hari dengan sibuk bekerja adalah cara menikmati hidup mereka. Tetapi, apakah hal itu benar-benar memberikan kenikmatan sejati dalam hidup mereka? Bukankah hal itu justru malah membuat mereka letih dan tertekan, baik jasmani maupun rohaninya? Ya, saudaraku, kita butuh berhenti sejenak dan merenungkan betapa hebat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Menikmati kasih setia Tuhan setiap pagi akan membangkitkan sukacita dan kekuatan baru dalam hidup kita setiap hari. Saya mengajak Anda semua, marilah kita setiap hari mengawali kehidupan kita dengan datang dalam hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan setiap pagi. Perkara ini akan mendatangkan sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan yang indah ini kami bersyukur kepadamu karena telah menyertai dan memberkati kami. Sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru dan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa agar Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada kami setiap pagi. Berkatilah kami dengan kesehatan yang baik, kekuatan untuk menjalani hari, dan juga hikmat untuk membuat keputusan yang bijaksana. Tuhan, berkatilah keluarga kami, teman-teman kami, dan semua orang yang kami kasihi. Lindungi kami dari segala macam bahaya,
dan berikan kami kedamaian di dalam hati. Tuhan, kami menyerahkan hari ini kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dan menuntun kami dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah Tuhan melalui renungan hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.